Saudara-saudari yang terkasih, Injil menceritakan kepada kita bagaimana Yesus membersihkan bait Allah dari pedagang-pedagang itu. Cerita ini ada pada keempat Injil. Yang kita dengar tadi menurut versi Yohanes, dan Yohanes menempatkan cerita itu pada awal dari Injilnya, bab 2. Sementara 3 penginjil lain menempatkan itu justru pada bagian belakang, menjelang Yesus ditangkap. Bait Allah. Yesus membersihkan bait Allah. Apa sebenarnya bait Allah itu? Bait Allah atau Kenisa di Yerusalem itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah simbol kehidupan beragama. Bait Allah itu menjadi tanda kehadiran Yahweh di tengah-tengah mereka. Dan dari pihak lain, bait Allah menjadi simbol iman akan Yahweh, ketaatan kepada Allah. Maka di bait Allah itulah terjadi pergaulan antara bangsa terpilih dan Allah sendiri. Hari ini Yesus membersihkannya. Mari kita lihat mengapa bangunan itu disebut sebagai Kenisa atau bait Allah. Karena di dalamnya disimpan 10 perintah Allah. 2 loh batu di mana ditulis 10 perintah Allah, perjanjian antara Yahweh dan bangsa terpilih itu lewat Musa di Gunung Sinai. Dari sana kita bisa mulai mengerti apa artinya Yesus membersihkan bait Allah. Berarti Yesus membersihkan simbol keagamaan itu dari hal-hal yang tidak pantas. Membersihkan hal-hal yang tidak sesuai dengan 10 perintah Allah. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar dari kitab Keluaran justru tentang 10 perintah Allah itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bisa mengerti ketika Yesus mengatakan bait Allah itu akan dirobohkan dan akan dibangun kembali dalam 3 hari. Karena yang dimaksud bait Allah oleh Yesus ialah dirinya sendiri. Jadi, jika dalam perjanjian lama bait Allah menjadi simbol lembaga, institusi, keagamaan, simbol relasi Yahweh dengan bangsa terpilih, maka dalam perjanjian baru kehidupan keagamaan justru berpusat pada Yesus Kristus. Perjanjian lama pusatnya adalah bait Allah itu. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus Kristus menjadi pusatnya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita juga bisa mengerti kalau demikian. Yesus mengusir pedagang-pedagang dari bait suci. Sekarang kita dalam masa puasa. Masa puasa seringkali disebut sebagai masa retret bagi umat secara umum. Masa untuk berefleksi tentang hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki yang kurang baik dan meningkatkan atau memperdalam kehidupan rohani kita agar kita sungguh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang taat. Nah, dalam konteks ini, apa relevansi
dari pembersihan bait Allah ini bagi kita sekarang. Mentalitas yang ada dalam perdagangan yang diusir dari bait suci ialah mentalitas tawar-menawar. Perdagangan selalu melekat mentalitas tawar-menawar, negosiasi. Bahkan dalam zaman sekarang, kalau ada tawar-menawar, selalu dikatakan baik kalau ada win-win solution. Nah, sekarang kita bawa masuk. Kalau Yesus yang menjadi bait Allah yang baru bagi kita, mari dalam relasi kita dengan Allah dalam Yesus itu, kita hilangkan juga mentalitas tawar-menawar, mentalitas negosiasi. Bahkan kita akan lihat bahwa mentalitas yang kita sebut win-win solution tidak cukup bagi seorang beriman. Saudari yang terkasih, mari kita periksa bagaimana mendalami makna dari bait suci itu dan mendalami pribadi Yesus Kristus sebagai bait suci yang baru. 10 perintah Allah dalam Perjanjian Lama. Kemudian diperinci lebih jauh di dalam hukum Taurat. 5 kitab Taurat itu adalah uraian yang lebih panjang. Bagaimana mengimplementasikan 10 perintah Allah itu. Lalu selanjutnya, kitab Taurat yang intinya 10 perintah Allah. Kemudian diterapkan lagi oleh para nabi sesudahnya untuk menjawab kebutuhan zamannya masing-masing. Maka kita lihat isi kitab-kitab para nabi adalah upaya implementasi dari 10 perintah Allah dari hukum Taurat dalam zaman mereka masing-masing. Sama halnya dengan Yesus. Kita mengenal pribadi Yesus dengan lebih baik di dalam keempat Injil. Lalu dalam surat-surat para rasul, surat-surat pastoral para rasul yang seringkali kita dengar sebagai bacaan kedua dalam perayaan-perayaan Ekaristi kita, adalah upaya implementasi dari Injil itu menanggapi zaman yang dihadapi oleh para rasul. Dan gereja selanjutnya dengan ajaran-ajaran resmi gereja, dengan dogma gereja. Gereja mau mengimplementasikan lagi Injil itu yang intinya adalah pribadi Yesus Kristus sebagai bait Allah menurut zaman kita masing-masing. Maka memperdalam kehidupan rohani, mengadakan refleksi dalam masa puasa ini tidak lain lewat sarana-sarana yang sangat kaya itu. Membaca kitab suci, merenungkannya. Membaca ajaran-ajaran gereja dan merenungkannya. Bahkan upaya kita merenungkan bagaimana iman kita diimplementasikan lebih baik dalam zaman, dalam kondisi kehidupan kita masing-masing. Terutama saya kira refleksi kita kembali ke yang tadi saya tekankan. Mari kita hindari mentalitas tawar-menawar dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kita, dalam kehidupan di mana kita berupaya mengungkapkan iman kita. Tanpa sadar, seringkali doa-doa kita berisi mentalitas tawar-menawar itu. Pelayanan-pelayanan kita juga berisi mentalitas negosiasi, pelayanan atau tawar-menawar. Dan bahkan kalau kita mau pakai prinsip yang banyak dipakai orang sekarang dalam tawar-menawar, itu ada yang kita sebut win-win solution. Lihatlah,
Ketika Yesus mati di salib, win-win solusinya di mana? Yesus tidak kenal itu. Kalau dia mau cari win-win solution, dia tidak tergantung di salib. Maka kita juga, dalam hidup kita, penderitaan yang kita alami sebagai partisipasi kita pada penderitaan Yesus di salib, kalau kita mau ukur dengan win-win solution, tidak dapat. Kita akan lari semua dari penderitaan itu. Kita masih akan tawar-menawar dengan penderitaan itu, pengorbanan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah, mari kita membersihkan bait suci, bait Allah. Santo Paulus menyebut diri kita masing-masing yang sudah dibaptis sebagai bait Roh Kudus. Mari kita bersihkan bait Roh Kudus itu pada diri kita masing-masing. Dan mari kita lihat mentalitas-mentalitas tawar-menawar dalam lembaga-lembaga keagamaan kita. Baik itu komunitas-komunitas kita, maupun lembaga atau institusi di mana kita berkumpul bersama di dalam gereja. Sangat menarik bahwa dalam 4 hari ini, dari tanggal 5 sampai tanggal 8 Maret, Sri Paus Fransiskus berkunjung ke Irak. Irak yang mayoritas hampir seluruhnya beragama Islam. Paus berkunjung ke sana dan semua orang heran, untuk apa? Dan hari ini beliau berada di kota atau bekas kota Ur, asal dan tempat lahir dari Abraham. Ia mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh 3 agama monoteis yang besar, yang bersumber sama dari Abraham. Ialah agama Yahudi, agama Kristiani, dan agama Islam. Bersumber dari seorang yang bernama Abraham di kota Ur itu. Paus ada di sana dan menyerukan perdamaian, persaudaraan yang kalau kita bahasakan menurut Injil tadi, Irak adalah negara yang masih dilanda perang dan baru saja mengalami suatu masa yang kacau balau, di mana banyak orang saling membunuh atas nama agama. Kemarin Paus misa di suatu katedral dari ritus Kaldea. Memang bukan ritus Latin seperti kita, tetapi dalam kesatuan dengan gereja Katolik, di mana ISIS membunuh 48 orang yang sementara beribadat beberapa waktu yang lalu, termasuk 2 imam. Paus datang menyerukan persaudaraan, perdamaian. Itulah cara-cara mengimplementasikan bait suci Allah yang dibersihkan Yesus itu dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari kita terus berupaya supaya lembaga-lembaga keagamaan yang ada justru menjadi simbol, menjadi sarana di mana Allah dan manusia bergaul. Bukan dengan mentalitas tawar-menawar, tetapi mentalitas penyerahan diri. Allah mempunyai rencana bagi kita semua, dan Allah mempunyai rencana yang baik. Institusi-institusi keagamaan terus-menerus harus membaharui diri. Kita masing-masing sebagai orang beriman juga terus-menerus harus membaharui diri supaya tetap menjadi bait Roh Kudus untuk karya keselamatan Allah demi keselamatan kita semua umat manusia. Amin.